يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang rahasia kehidupan. Sekarang lanjut bab berikutnya. Boleh? Ojo ngumet. Jangan pusing. Akhir zaman ini banyak orang yang sedikit-sedikit ngeluh, saya pusing. Pusing. Nggak punya pekerjaan? Waktu belum punya pasangan? Setelah punya pasangan? Waktu belum punya anak? Setelah punya anak? Masya Allah. Ini fakta atau bukan? Fakta ya. Kecuali satu kelompok manusia. Punya anak gak pusing, gak punya anak gak pusing, punya pasangan gak pusing, punya pasangan gak pusing, punya duit gak pusing. Betul? Gak punya duit gak pusing. Siapa itu? Orang gila. Betul? Orang gila itu gak pusing ya? Bahagia saja, betul? Walaupun lagi ada orang berduka, nangis, meninggal saudaranya, orang gila tetap bahagia. Kenapa orang gila bisa bahagia? Karena orang gila ingat punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa taala. Orang gila itu akalnya diambil sama Allah. Akalnya dibuat gak berfungsi, tapi dibuat percaya dia punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak pernah orang gila mau nyebrang itu mikir ketabrak atau tidak. Gak ada. Nyebrang jalan tuh nyebrang aja kan. Selamat. Coba Anda mikir, masuk berita besok. Nauzubillah min dzalik. Orang gila makan itu dari tempat sampah, kenyang, perutnya nggak masalah. Kita makan dari dapur, dimasak bagus, kolesterol nambah. Betul ya? Benar atau benar nih? Kenapa? Karena orang gila nggak pernah mikir, tapi zakir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kebanyakan mikir, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, yang ngomong ketahuilah siapa? Siapa yang ngomong? Yang bilang sama kita wanti-wanti, ala, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Ini ayat Al-Quran. Yang ngomong siapa? Allah. Siapa Allah? Dibilang yang ngomong Allah, cuma gitu, kata Allah. Gak masuk. Gak nyambung di kepala, gak nyambung di hati, gak nyambung. Kata Allah, wahyunya Allah. Oh, itu ayat Al-Quran. Coba kalau ada satu peraturan yang ngomong kepala direktur langsung, satu jajaran takut semua. Yang ngomong ini bapak direktur nih, nggak main-main. Betul ya? Ini yang menciptakan semua ini siapa? Yuk kita berpikir, ingat Allah dikit boleh ya? Gak usah banyak-banyak. Siapa yang nanam pohon ini? Yang nanam. Siapa yang nanam nih pohon-pohon ini?
Iya, ada manusianya, betul ya? Pertanyaan saya, apakah disirami secara rutin? Apakah dikontrol kira-kira daunnya ini rontok berapa? Enggak ya? Cuman ditaruh, ditanam, ditinggal, betul? Dia besar dengan sendirinya, betul? Yang paling membuat saya kagum, pohon ini bisa mengukur berapa besar akar yang dia harus buat agar tubuhnya yang tinggi tidak jatuh. Dan dia dinamis, nggak statis. Wah, bahasanya agak keren, Habib, dinamis, statis. Paham nggak? Paham nggak? Mungkin kalau nggak level nggak paham loh ya. Saya harus memahamkan soalnya. Paham nggak kira-kira? Dinamis itu maksudnya kalau nggak salah loh ya. Saya juga nggak paham juga. Sok-sok aja, dinamis kalau nggak salah, terus bergerak, tumbuh, dinamis ya. Kalau statis itu statis, diam, tidak bergerak. Bener? Contoh, hotel 30 lantai, dinamis atau statis? Statis. Ngukurnya mudah, betul kan ya? Kalau ketinggiannya sekian, bebannya sekian, maka cakar ayamnya sekian. Ngukurnya mudah, bener? Tapi kalau ini dinamis, coba kalau disuruh buat bangunan yang dinamis, ini bangunannya setiap bulan akan ditambah 1 lantai, setiap bulan ditambah 1 lantai, terus ditambah terus. Yang buat cakar ayam pusing nggak? Pusing nggak yang buat cakar ayam? Pusing. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pada pohon, tumbuh kamu. Pohonnya itu bisa mikir dengan izin Allah Ta'ala. Kutumbuhkan akar sebanyak ini, sepanjang ini, sebesar ini, sesuai kebutuhan tubuhku yang akan terus menjulang tinggi. Subhanallah. Baru satu pohon saja gini kita kok masih apa namanya, lihat ini aja udah luar biasa, betul ya? Dah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya udahlah, nggak usah pohon. Pohon kita kan jauh, diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian apa kalian nggak lihat? Saya mau nanya, boleh? Waktu tidur, telinganya disumpal nggak? Hidungnya disumpal nggak? Kenapa kalau jenazah pakai disumpal-sumpal gitu? Nggak ada nafasnya gitu. Kenapa kalau jenazah mesti dikasih bawahnya pakai air itu ya? Kalau ditaruh di depan lantai itu di apa namanya tempat naruh jenazahnya itu dikasih apa? Air atau ada kapur semut dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nggak ada semut yang naik dan masuk ke jenazah, betul? Nah, waktu hidup kenapa nggak dibuat begitu? Siapa yang menahan semut ini masuk ke telinga? Siapa yang menahan semut masuk ke hidung? Padahal rumah kita banyak semut. Begitu kita meninggal semutnya datang, kita hidup semutnya nggak datang. Kok tahu ya semutnya ya? Padahal zat-zat yang untuk menahan semut masuk ke telinga masih ada, masih ada. Betul. Makan. Kita makan sesuatu. Ini kok makanan bisa tahu ya? Kamu masuk ke sini, turun ke bawah ya. Kemudian yang di sini udah mau tugas, keluarkan zatnya sekian, gasnya sekian ya. Berapa lama diproses? Pernah enggak kita merintah? Masuk tenggorokan, jangan parkir ya, turun ke bawah. Dah, jangan langsung keluar ya, tunggu dulu ya. 2 jam lagi kamu keluar. Bisa kita merintah gitu? Enggak. Siapa yang ngatur ini? Kita diam, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kita pengen tangan ini bergerak ini, pengen seperti ini. Ini siapa yang menggerakkan jari ini? Allah yang memerintahkan, hei jari jemari kamu bergerak. Buktinya apa? Kadang-kadang tangannya kuat dan sebagainya, mikirnya juga jelas. Tapi begitu dia merasa mau memerintahkan, la haula wala quwata illa billah, tidak bisa. Jadinya kena stroke. Dikasih bukti sama Allah Ta'ala. Bukan karena kamu nggak punya otak, kamu punya otak. Bukan karena kamu nggak punya pikiran, kamu punya pikiran. Ya, tapi sama Allah dirusak dikit, klik di situnya, nggak bisa ngapain. Allah semuanya. Oke, kita buka lebih besar lagi. Boleh? Ini matahari pernah nggak terlambat terbit? Pernah nggak? Pernah. Loh, pernah. Saya kasih tahu, matahari pernah terlambat terbit, tapi yang membuat terlambat adalah Allah. Gimana caranya? Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mau sholat subuh, di depannya ada orang tua lagi jalan.
Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tidak mau mendahului orang yang lebih tua, maka beliau berjalan di belakang pelan-pelan sampai di masjid itu. Rasulullah rukuk yang rakaat kedua, rakaat kalau lagi rukuk, Nabi rukuknya lama SAW, nggak bangun Pak, nggak bangun ya, nggak bangun. Ternyata sampai depan masjid laki itu terus, ternyata dia bukan muslim, seorang Yahudi. Sayyidina Ali masuk ke masjid, kemudian Rasulullah SAW baru setelah rukuk Sayyidina Ali Allahu Akbar dan seterusnya. Ternyata Rasul menahan rukuk karena menunggu Sayyidina Ali, dan sholat subuhnya itu sudah hampir terbit, matahari ditahan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar subuhnya tidak keluar dari waktu. Tapi dikembalikan lagi, Rasulullah SAW rembulan aja, rembulan terbelah gitu ya. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu matahari bergerak, tidak pernah terlambat. Coba kalau kereta kita, bis kita, mobil kita, motor kita, walaupun GPS mengatakan jam sekian, nyampainya bisa tiba-tiba berubah waktunya. Betul? Itu GPS. Tapi kalau ini bintang dan lain sebagainya, nah bagaimana Allah Ta'ala ini mengatur semuanya? Nah kalau yang sebesar ini diatur sama Allah Ta'ala, nah kok kamu nggak percaya rezekimu diatur sama Allah Ta'ala? Masya Allah, pusing mikir rezeki, lebih baik kamu jadi orang gila. Betul ya? Makanya nggak usah gila. Ala bidzikrillah, ingat aja, oh ternyata Allah mampu ngatur jagat raya. Masa saya nggak diatur sama Allah? Saya udah diatur, cuman tahu tugas saya apa. Ala bidzikrillah, saya disuruh zikir, suruh sholat, suruh sholawat, suruh istighfar, suruh cium tangan orang tua, cium kening orang tua, pandang pasangan hidup dengan kasih sayang. Anak aja bermain, senangkan anak keturunan. Siapa yang lain dengan ramah? Itu yang Allah perintahkan. Hidupmu pasti beres. Makanya kalau ada orang ngaku ulama kok masih pusing urusan dunia, palsu. Ulama itu ya punya hutang, betul? Ustadz juga punya hutang. Imam masjid juga punya hutang. Tapi kalau masih ngeluh mumet aku, palsu. Itu belum masuk kategori ulama. Saya ketemu ulama-ulama yang luar biasa. Dia punya beban hutang, punya ini, tapi hidupnya nyantainya luar biasa. Dan hidupnya selesai, kelar. Semua urusannya beres. Kadang ada orang yang hutangnya hanya 100.000, pengen bunuh diri, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya karena nggak bisa ngangsur motor, pengen nyebur ke kolam itu, Masya Allah. Gelap pikirannya, gelap hatinya. Kenapa? Lupa punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu, nanti kalau suami pulang dari kantor laporan dipecat, ibu jangan marah ya bu. Ibu yakin nggak rezekinya dari Allah bukan dari suami? Jadi kalau suaminya pulang nggak bawa duit, ibu harusnya ngapain? Bu, suaminya nggak ngasih duit, bu, nggak ngasih nafkah, ibu protes atau nggak protes? Berarti ibu protes sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang nahan rezeki ibu siapa? Kalau ibu protes sama suami, berarti ibu protesin siapa? Pinter, Masya Allah. Bu, seharusnya kalau suami itu pulang dari kantor nggak bawa duit, bahkan berita dipecat, ibu tatap dengan pandangan senyum penuh cinta, sembari berkata, tak mendapatkan dunia dan segala isinya tak jadi masalah, tapi kalau tak mendapatkan dirimu itulah masalah. Betul ya? Betul nggak bu? Betul nggak bu? Kenyataannya begitu nggak? Jadi kenyataannya suami pulang tiap hari dianggap nggak ada artinya ya. Tapi kalau suami bawa duit dianggap
berarti. Berarti yang berarti duitnya atau suaminya? Yang berarti duitnya atau suaminya? Ini ada seorang istri solihah, shotnya besar, shotnya besar, solihah. Suaminya udah pusing ini, dipecat dari kantor, dia mikir macam-macam sampai rumah. Tampak wajahnya nggak enak, istrinya nanya, ada apa mas? Maaf dik, aku dipecat dari kantor. Alhamdulillah. Kaget suaminya. Kok kamu tambah alhamdulillah gimana? Bertahun-tahun aku ingin berdua bersamamu, jalan-jalan keliling kota, tapi tak pernah ada waktu. Kali ini Allah mengabulkan doaku agar aku bisa berjalan bersamamu. Masya Allah. Suaminya ngomong, dek, tapi aku nggak punya uang. Gimana? Jangan khawatir. Di daerah Cikampek dan sekitarnya, pengajian Nahdlatul Ulama dan habaib dan kiai dan ajengan dan guru banyak, selalu ada makanan di sana. Tinggal kita buat daftar pengajian, insya Allah hidup kita nggak perlu mikir makan, makmur wahai suamiku tercinta. Makan secuil roti bersamamu lebih indah daripada makan roti yang banyak tanpa dirimu di hadapanku. Masya Allah. Allah maksud saya. Yang model begini masih ada enggak? Allah maksud saya. Bu, yang model begini masih ada enggak? Ada, itu ada. Ada ya Bu ya. Oh, hoax itu ngomong nggak ada hoax. Ada kan Bu? Ada. Masya Allah. Akhirnya apa? Suaminya muncul rasa percaya diri. Betul. Muncul semangat. Gak mungkin jadi males. Masya Allah, istriku seperti ini. Akan muncul semangat untuk bekerja. Itu akhirnya membuahkan kalimatnya Allah Ta'ala menjadi kenyataan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu bersyukur punya suami yang setia datang kembali, maka aku akan jadikan hidupmu bahagia dunia ini sampai akhirat nanti. Ini bukan masalah amin. Ini masalah kalau syukur pasti ditambah. Ini suami udah pulang, nggak bersyukur, tambah disyukurin. Kelihatannya berangkat pagi, pulang malam, tapi nggak pernah bawa hasil. Ya Allah, itu neraka udah manggil-manggil. Wedok mati yo, wedok mati yo, wedok mati yo. Itu kubur sudah manggil, kapan kamu mati? Kapan kamu mati? Kapan kamu mati? Kuburan sudah memanggil. Kenapa? Aku siap menghimpit kamu. Mereka mengatakan aku siap melalap kamu. Suaminya sabar. Maafkan aku. Bukan masalah maaf. Jadi laki-laki. Masya Allah. Oknum yang semacam ini ada di dunia ini. Jangan ngomong banyak, gak ada faktanya kok. Anggap saja ada oknum yang semacam ini. Ya Bu ya? Ada nggak Bu? Bu di sinetron tuh kan ada kan ya? Di sinetron namanya juga sinetron ya. Kalau hidup nyata insya Allah tidak ada. Insya Allah nggak ada. Walaupun. Ini kalau istrinya sholihah, namanya syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah kasihkan kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan masalah materi. Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah, nenek saya kaya raya sampai miskin sejadi-jadinya, 3 bulan makan rumputan sampai akhirnya meninggal karena sakit. Sayyidah Khadijatul Kubra, tapi dapat salam dari Allah Ta'ala, hidupnya bahagia. Kenapa? Aku bersama kekasihku Nabi Muhammad SAW. Tak jadi masalah apapun penderitaan menurut mata manusia, tapi aku merasakan bahagia. Bu, masih ingat waktu muda? Pengakuan kalau udah tua. Ngaku Pak kalau sudah tua Pak. Itu jebakan Batman itu. Terjebak. Jadi ibu sudah tua sekarang. Loh, udah ngaku. Anak-anak muda tuh, anak-anak muda mendaki gunung bersama yang dicinta, nggak punya apa-apa, berangkat ya, walaupun cuman bawa mie godok ya, berangkat, bahagianya luar
biasa. Lah antum ini bukan punya mie godok, nasi ada, minyak ada, tempe ada, tahu ada, macam-macam ada, rumah bernaung meskipun kontrak ada, numpang mertua ada. Gitu kok nggak bisa bahagia? Manusiakah dirimu? Nah, orang gila rumah nggak punya, makanan nggak tersedia, kawan semua menyingkir. Coba toh orang gila lewat, kita deketin atau nyingkir? Nyingkir. Orang gila hidup sendiri tapi bisa bahagia. Nah, kamu punya pasangan, punya anak, punya orang tua, kok hidup penuh dengan luka dan penuh dengan sambat sana, sambat sini, keluh sana, keluh sini. Orang gila pun mengatakan, kesian orang-orang gila itu ya, cuman aku yang waras. Paham enggak? Jelas ya? Nah, jangan pusing, jangan pusing. Usahalah, yang ngasih hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, bekti sama orang tua. Sayang sekarang ini banyak anak yang lupa sama orang tuanya. Cium tangannya nggak pernah, cium keningnya nggak pernah. Iya, nggak pernah. Itu ada yang ditanya, pernah cium kening orang tuamu? Kenapa? Sungkan, nggak enak. Tapi kalau cium istrinya, Masya Allah, cium istrinya luar biasa. Istri baru ketemu berapa puluh tahun yang lalu, berapa belasan tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, diciumin tiap hari. Bapak ibunya nggak pernah. Ini anak model apa ini? Hadir orangnya? Hadir. Hadir. Oh, cium orang tua kok susah tuh, saya heran ya. Kenapa toh cium ibunya keningnya kok susah? Kenapa? Ada apa? Ada setan. Karena setan paham, ini kalau sampai anak cium kening orang tuanya, langsung Allah berkata, nak aku ridho sama kamu. Amal kita nggak dilihat sama Allah, langsung dapat predikat Allah ridho sama kamu. Selesai. Yo setan yo marah tuh ya, enak bener modal cium kening dapat ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai. Makanya dibuat, jangan cium keningnya, jangan cium keningnya. Udah cukup salaman aja, salaman udah gini aja, udah nggak usah cium. Udah hari ini nggak usah salaman. Setan bisikin macam-macam. Apalagi ibu mertua, dia bukan ibumu, dia mertuamu. Apalagi dia agak judes, agak nyebelin, bla 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 bla. Mantu-mantu kurang ajar. Ini laki-laki yang jadi menantu ini perlu diingatkan ya, lelaki ya, mantu lelaki perlu saya ingatkan. Para lelaki yang jadi menantu, kamu tak pernah mengandung istrimu, kamu nggak pernah diompolin istrimu, kamu nggak pernah diberakin istrimu, kamu nggak pernah diilerin istrimu, kamu nggak pernah gendong istrimu 1 hari 12 jam, nggak pernah. Tapi ibu mertuamu mengandung dan seterusnya, nggak pernah minta bayaran pada istrimu. Setelah dia besar dewasa, kamu datang minta bayar cuma 2 juta, anaknya dikasihkan, dibuatkan pesta, diundangkan orang, terus kamu masih bilang mertuamu judes. Masya Allah, mantu cap apa ini? Bu, mau punya mantu laki-laki model seperti itu? Nggak mau ya bu ya? Nggak mau. Makanya suaminya nasehatin, jangan justru ibunya yang disalahkan. Memang ibuku keterlaluan kok mas, memang ibuku keterlaluan mas, memang ibuku nggak bener mas, memang ibuku. Mestinya bilang ke suaminya, mas, walaupun ibuku seperti itu, tapi aku diserahkan kepadamu. Betul? Betul ya? Mau bayar berapa? Belum tahu rasanya punya anak perempuan kan? Kalau kamu nggak hormatin mertuamu perempuan, nanti akan tiba waktunya kamu tidak akan dihormati juga. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Bu, ibu, siap jadi istri sholihah? Oh, jadi selama ini belum? Siap ya bu? Ya. Ciri-ciri istri yang sholihah: 1, menerima pemberian suami dengan senang hati, kasih berapapun ucap alhamdulillah. Tapi ngasihnya dikit. Gini loh, gini. Biasakan melihat yang ngasih itu Allah. Ya,
nanti kita akan bersyukur luar biasa. Contoh, bukan ya, ini apa ini? Susu ya, contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan susu ini milk. Bukan susu. Kalau susu itu kan perahan dari sapi atau kambing. Ini kan dari kaleng. Kan rasanya beda juga. Enggak. Pokoknya rasanya seperti ini, namanya milk. Betul ya? Kalau saya kecil milk. Alhamdulillah enak. Lanjut dulu, enak kok ya. Ngapain ngurusin orang lain? Alhamdulillah. Yang mau pulang boleh pulang, gak ada masalah. Gini loh. Ini ilmu ya. Orang gila ngomong sendiri aja bangga kok. Nah, kok kita ngomong nggak didengar orang kok nggak bangga tuh aneh tuh ya. Kan yang penting didengar sama Allah. Ngapain ngomong minta didengar sama manusia? Makanya omonganmu nggak pernah didengarkan. Enggak gitu. Alhamdulillah. Sponsor. Hadiah. Mau nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Temennya kasih. Ya. Ya. Sisakan dikit buat saya ya. Dikit. Minum yang banyak, nanti sisakan sedikit buat saya. Kasih temennya lagi. Berkah betul. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang depan nih. Sabar. Ini ilmu. Ya. Sisakan loh. Jangan dihabisin. Enak itu. Masya Allah. Ya, ajib ya, gak habis-habis ya. Masya Allah. Ya. Pokoknya sisakan dikit. Ingat, sisakan dikit ya. Dikit aja sisakan dikit. Ya, sisakan dikit. Jangan dihabiskan. Oh, ajib, Masya Allah. Sisakan dikit. Ingat, pokoknya harus ada sisanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji. Habis ya. Alhamdulillah. 1 gelas dibagi banyak orang, membuat banyak orang bahagia. Betul? Dan kita pun juga ikut merasakan nikmat karena bahagianya orang itu kita rasakan. Tapi 1 gelas kita minum sendiri belum tentu kita dapat bahagia. Paham? Nah, sekarang ilmunya gini. Ini susu atau tadi susu kaleng milk tadi ya. Saya serahkan ke Fulan, saya nggak tahu namanya bansernya. Mas saya pertama Ian. Nah, saya serahkan Mas Ian. Mas Ian senang, temannya siang. Kira-kira yang dilihat minumannya? Bukan. Yang dilihat siapa? Saya yang ngasih. Bukan masalah gelasnya atau isinya, tapi siapa yang memberikannya. Betul? Nah, kalau Mas Ian baru melihat saya bisa bahagia, lantas bagaimana kalau setiap ada pemberian engkau melihat Allah yang memberikannya? Bahagia enggak kira-kira? Masih lihat angka? Maka nanti kalau bapak ngasih ke ibu, bilang begini, Bu, ini dari Allah. Biar ingat, Bu, ini dari Allah, bukan dari aku. Istrinya enggak ya, ku terima ini bukan dari kamu. Kau terima ini dari Allah. Anaknya bingung. Iki bapak ibu neng ngopo gitu. Belum makom, anaknya belum makom. Kalau begitu jadinya bahagia. Itu namanya syukur. Syukur itu bisa melihat Allah yang memberikannya sehingga dinikmatin. Contoh begini. Waktu dulu masih muda-muda itu remaja-remaja itu ya, dulu. Katanya anak-anak remaja, kan saya nggak pernah mengalami masa remaja. Maksudnya anak-anak terus kok. Nggak pernah remaja, saya tuh merasa masih anak-anak. Makanya ini suka duduk begini nyantai asik gitu kan ya. Orang-orang aja menganggap saya udah tua, padahal saya masih anak-anak. Itu para remaja itu ya dulu, kalau saya nggak salah loh ya,
kalau lagi senang dengan seseorang terus dikasih pulpen harga Rp1.000, pulpen harga Rp1.000, senang atau enggak senang? Senang. Dia pegang, dia pakai, dia ciumin. Temennya nanya, pulpen kok kamu cium-cium? Bukan sembarang pulpen ini, dari dia. Betul? Cium. Tidur ditaruh di bawah bantal, dari dia. Rasanya ngeloni. Masya Allah. Baru lihat dikasih seseorang pulpen harga Rp1.000, hatinya itu bisa melihat ini pemberian yang luar biasa. Lah kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih orang tua, dikasih rumah untuk tinggal, dikasih udara, dikasih macam-macam. Mungkin cuma nggak dapat Rp1. Mungkin nggak dapat Rp1. Mungkin dapat rupiahnya kecil. Nah kok gitu nggak bisa bahagia, hidupnya nestapa terus, susah aku. Lihat anaknya nggak ada harganya, lihat istrinya nggak ada harganya, lihat suaminya nggak ada harganya, lihat rumahnya ditinggali nggak ada harganya, lihat orang tua nggak ada harganya, lihat teman nggak ada harganya, lihat pohon nggak ada harganya, lihat langit nggak ada harganya, harganya Rp1. Ya Allah, gendeng. Ini kegilaan yang luar biasa. Inilah yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ya ini banyak nggak yang kena penyakit semacam itu? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya semua kesalahan. Makanya akhirnya sama suaminya marah, sama istrinya marah, sama anaknya kasar, sama orang tuanya nggak menghargai, nggak hormat sama orang tuanya, sholatnya diabaikan, ibadahnya ditinggalkan, hidupnya berantakan, hanya karena mencari rupiah yang dia dapat pun nggak seberapa. Jelas semuanya? Dah. Akhiran, kalau diterus-teruskan nggak ada selesainya. Karena saya sama Anda saling mencintai. Tapi ada kalanya perbincangan harus diakhiri karena kita harus kembali ke tempat tidur. Ya, besok bicaralah lagi. Betul ibu-ibu? Iya. Satu penutup. Salah satu cara agar hati kita tentram, jiwa kita tenang, akhlak kita jadi mulia, semua jadi bagus adalah banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang saya lagi menggalakkan diri saya sendiri, keluarga saya dan teman-teman saya termasuk antum semua. Saya ajak yang sering nanya sama keluarga, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Duduk udah sholawat belum? Ini duduk harus baca sholawat. Waktu mau berdiri udah sholawat belum tadi? Hari ini kamu sholawat berapa kali? Biasakan nanya. Kenapa ini sholawat harus kita angkat? Kenapa harus diangkat? Karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi. Satu itu. Yang kedua, karena kalau kita sholawat, Allah nyolawatin kita. Jadi Allah tuh menyolawatin kita dengan syarat kalau kita mau menyolawati Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita udah disolawatin Allah, selesai, diampuni, diangkat, dirahmati, dikaruniai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena kalau kita nggak sholawat diancam, ngeri ancamannya. Iya, nih ancaman Nabi itu halus SAW, tapi halus nonjok. Riwayat Ibnu Majah, qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya khati'at tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khoti'ah, salah, tariqul jannah, jalan surganya. Paham maksudnya? Siapa yang sedikit solawat, siapa yang enggan solawat, siapa yang malas solawat, maka perjalanannya ke surga akan nyasar, nggak pernah sampai surga. Ngeri atau nggak ngeri? Sholatnya sholat, tapi kalau sedikit sholawat gak nyampe ke surga. Kok bisa? Iya, nanti hatinya akan kotor, dia akan bangga dengan sholatnya, ujub, merendahkan orang, sombong dengan sholatnya. Sodakohnya sodakoh, tapi kalau sedikit sholawat, dia akan sombong dengan sedekahnya, dia akan mengundat-undat sedekahnya, hancur pahala sedekahnya. Sholawat akan buat orang jadi mulia. Rasul bersabda SAW, sesungguhnya di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat.
Sehingga kalau kita belum mulia karena banyak sholawat, Allah akan jadikan kita mulia. Kenapa? Karena kita akan didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada satu pesta, pakaiannya udah ditetapkan. Pakaiannya udah ditetapkan. Datang satu orang, ternyata pakaiannya nggak sesuai. Tapi yang punya rumah bilang orang itu harus masuk ke sini, maka panitia akan carikan pakaian. Betul? Udah, kamu pakai punya saya deh. Penting kamu masuk. Kalau kita ini akhlak belum bagus, perbuatan belum bagus, kita banyak sholawat. Rasul udah berjanji SAW, siapa yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadits yang lain, yang paling dekat denganku adalah paling banyak sholawat. Maka orang-orang yang akhlaknya belum mulia, kalau dia banyak sholawat, Allah akan jadikan akhlaknya mulia. Allah yang akan jadikan. Jadi lebih hebat lagi. Nah, setan nggak tinggal diam, makanya setan akan membisikkan, percuma kamu banyak sholawat kalau kamu masih banyak maksiat, percuma kalau banyak sholawat kalau akhlakmu masih bejat, percuma kamu banyak sholawat, percuma kalau. Maka kita jawab, nggak ada kata percuma untuk banyak sholawat. Kalau saya masih bejat, Allah akan jadikan saya orang-orang ningrat di sisi Allah Ta'ala. Kalau saya banyak maksiat, Allah akan beri saya tobat sehingga kita menjadi ahli taat. Kalau Allah akan berubah saya jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawatnya kencangkan, sholawatnya tingkatkan. Makanya di majlis-majlis sekarang dengungkan, ingatkan orang untuk sholawat dengan satu kalimat yang udah diambil dari Al-Quran. Sallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Jelas? Jadi dikit-dikit ucapkan sallu ala nabi. Kalau ada yang mengucapkan sallu ala nabi, langsung jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu ala Muhammad, atau ya Rabbi sallallahu alaihi, terserah. Pokoknya balas dengan sholawat. Sallu ala nabi. Allahumma sholli. Ajari hati umat untuk terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Nanti pokoknya mau bangun baca sholawat, jalan baca sholawat, masuk rumah baca sholawat. Praktekkan ini, lihat sendiri nanti keajaibannya akan terjadi. Percuma juga dijelaskan, terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak. Lebih baik praktekkan, nanti semua akan punya pengalaman masing-masing. Lidah latih untuk sholawat sampai nanti lidah kita akan melatih. Orang yang udah biasa sholawat itu begitu duduk ini, kok dia belum sholawat, tiba-tiba mulutnya akan bersolawat sendiri. Oh iya, saya belum sholawat. Nanti hatinya akan diingatkan sama mulutnya itu. Awalnya kita ingatkan mulut, lama-lama nanti mulut akan mengingatkan kita, saling mengingatkan. Itu akan terjadi kalau kita latih. Nah, terakhir pesan saya melanjutkan pesannya para aulia usholihin. Penyebab bencana di berbagai belahan dunia dan di berbagai tempat, menurut orang adalah banyaknya orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang zina. Betul, memang maksiat itu menyebabkan terjadinya bencana, betul ya. Tapi sebetulnya ada satu maksiat yang pelakunya hampir ada di setiap rumah. Justru ini penyebab bencana terbesar, kata para aulia, kata wali-wali. Penyebab bencana terbesar itu ini itu. Kita nggak boleh nuduh loh ada orang zina. Pernah lihat emang? Gak pernah kan? Zina itu harus dilihat prosesnya dengan mata telanjang, bukan dengan kamera. Pernah kita seperti itu melihat? Ada dua orang, laki-laki perempuan, masuk kamar dikunci, teriak-teriak terus dibilang zina. Gak bisa, karena gak lihat. Berarti kalau Habib Novel ditanya, Habib pernah lihat orang zina di Indonesia? Saya jawab, tidak ada orang zina di Indonesia, karena saya nggak lihat. Saya nggak boleh nuduh. Ya, saya nggak boleh nuduh. Mabuk, ada orang mabuk, tapi banyak. Enggak, kamu nggak lihat kok. Betul kan ya? Nggak lihat. Ya, kita pernah lihat 1-2 orang di kampung ini. Apa setiap rumah ada pemabuk? Enggak. Perkeliaran pemabuk? Enggak. Judi lebih susah sekarang, online. Gak kelihatan, betul ya? Kita nggak boleh nuduh fulan penjudi nggak bisa kan, karena online. Kita nggak boleh cari-cari aib orang lain. Tapi yang satu ini nggak usah dicari, kelihatan dan ada hampir di setiap rumah, dan ini dosanya sangat besar. Apa itu? Anak yang durhaka pada orang tua. Durhaka itu jangan dikira seperti maling kundang itu ya. Itu bukan durhaka, itu sudah kekerasan di dalam rumah tangga itu. Ibunya ditendang, dilempar, didorong, ini kekerasan. Durhaka itu gimana? Dipanggil sama ibu atau ayahnya, pura-pura nggak dengar, itu durhaka.
Pulang sekolah, ada orang tuanya nggak salam, nggak nyamperin, ya. Toto masuk saja, kemudian pintu dikunci sih pakai headset, asik lihat ini, ya digedor-gedor kamarnya pura-pura nggak dengar. Itu udah durhaka. Durhaka itu dinasihatin orang tua nggak mau dengarkan, lari begitu saja. Itu durhaka. Durhaka itu diajak bicara orang tua, berani menatap mata orang tua dengan pandangan tajam. Itu durhaka. Durhaka itu ketika engkau tak berkata kasar, engkau tak berkata kejam, tapi engkau menganggap hartamu adalah milikmu, bukan milik orang tuamu. Durhaka. Kok bisa? Rasul bersabda, SAW, anta wa maluka li abik. Dirimu tuh, dirimu, matamu, telingamu, ginjalmu, jantungmu, livermu, semua milik orang tuamu. Wa maluka. Dan harta yang kamu miliki milik orang tuamu. Kok gitu masih ada anak yang menganggap orang tuanya berhutang, orang tuanya mau pinjam, butuh, benar-benar butuh, bukan karena rakus tapi karena butuh. Anak mengatakan yang kemarin belum dibayar sekarang mau pinjam lagi. Masya Allah, durhaka yang semacam ini. Dan kira-kira pelakunya ada enggak di rumah? Termasuk menantu durhaka sama mertua, karena mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua. Nah, kalau pengen hidup kita berubah, yuk jadi anak yang bekti sama orang tua. Jangan pernah berhitung sama orang tua. Biasakan tiap pagi cium tangan, usahakan cium kening, usahakan. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti orang tuanya udah terbujur kaku baru teriak-teriak diciumin keningnya, ciumin pipinya. Ibu, jawab, terlambat nak. Jawab. Kenapa waktu hidup ibu nggak diciumin? Udah kaku baru diciumin. Anak-anak siap cium kening orang tuanya? Alhamdulillah. Pulang dari sini saya amanatkan kepada semua yang hadir di sini ya. Kalau sampai rumah ketemu orang tuanya, cium tangannya minimal. Cium tangannya. Dan tolong suami istri mohon maaf. Saya mau ajarkan satu hal. Pulang dari sini sampai rumah saling cium keningnya. Selesai. Dah. Belum pernah diajarin begini ya? Nah, kenapa? Begitu nanti Anda praktekkan, itu malaikat-malaikat yang di sini kaget semuanya. Malaikatnya datang dan mengatakan, "Dungaren, tumben, gerocok rahmat ke sini." Yang gerocok rahmat ke sini. Malaikat yang lain nanya, "Itu kok banyak rahmat turun di sana kenapa?" Pada cium kening. Dungaren. Bukan karena tahajud. Kadang-kadang suami tahajud, istri tahajud, tapi hati saling bermusuhan. Tidurlah, nggak usah tahajud, tapi hati saling menyayang. Kadang-kadang istri gayanya luar biasa, Allahu Akbar, sama ngepatin suamiku kurang ajar. Kamu nih ngadem Allah atau mau jelek-jelekin suami? Ada juga suami model begitu, Allahu Akbar, kapan matinya? Gak usah tahajud, tapi hati saling menyayangi. Apalagi tahajud berjamaah saling menyayangi. Masya Allah. Suaminya waladhdallin, istri di belakang amin, ya Allah kabul, ya Allah kabul, amin. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Maka mulai dari ini, saling cium kening. Cium ke kening. Siap suami istri? Siap anak-anak? Ya, nanti adik-adik kalau orang tuanya nggak saling cium kening, laporkan Habib Novel. Ya, sayang. Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu putrinya Fatimah Zahra, Rasulullah cium keningnya Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kalau ketemu Rasulullah cium ke keningnya. Ini Islam, inilah Islam, inilah hidup urip. Hidup itu duduk makan bareng, itu hidup. Biar saling sayang, itu hidup. Ngobrol dengan senyum, itu hidup. Anakmu kamu gendong jatuh bareng, itu hidup. Kamu lomba lari dengan anakmu, pelayan ngulon, ngitan ngidul ngulon, ngalor kata orang Jawa, barat, timur, utara, selatan, lari dari mana? Itu hidup. Hidup kok ngitung duit, kok gitu. Masya Allah. Itu bukan hidup, itu neraka sebelum neraka itu. Neraka sebelum neraka. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah 2 jam benar. Iya Mas Eto? Hah? Wah, 1,5 jam. Iya 2 jam lah. Anggap saja 2 jam pembulatan ke atas.
pembulatan ke atas. Jazakumullah khairan, dan saya minta tolong nanti saya nggak jabat tangan ya, jabat tangannya sama orang tua masing-masing. Kadang-kadang ini antum-antum ini Masya Allah cintanya sama ulama luar biasa, tapi ada sayangnya, sama orang tuanya biasa-biasa. Tangannya Habib dikejar bagus, tangannya Ustadz dikejar bagus, tangannya Kiai dikejar bagus, tangannya ajengan guru dikejar bagus, tapi tangannya orang tuanya nggak dikejar, kurang ajar. Nggak bener itu nggak bener. Nah kalau tangannya Habib saja sampai sobek, mestinya tangan orang tuanya sampai gimana? Maksudnya semangatnya itu ya, semangatnya orang tuaku. Habib, Kiai, Ustadz datang disambut bagus, orang tuanya datang ditanya siapa itu? Bapak saya. Biasa saja, nggak disambut. Bapak saya akan duduk, disamperin, nggak, biasa saja. Ini anak nggak jelas ini. Anak nggak jelas. Makanya harus diingatkan terus, orang tuamu nomor satu, muliakan, agungkan. Kalau ada perempuan namanya istri ngajarin kamu untuk durhaka sama orang tuamu, cari istri yang lain. Bener, cari istri yang lain. Itu wujud neraka di rumah. Tapi saya yakin nggak ada istri yang semacam itu. Nggak ada ya Bu ya. Masa istri ngajarin durhaka sama orang tua? Kalau ada, cari istri yang lain. Tapi dia jangan dibuang, jangan. Kenapa? Kurang menyakitkan. Kalau kamu nikah lagi di hadapannya, sakit hatinya. Nanti kamu katakan kepadanya, aku tak berniat menyakiti hatimu, tapi aku akan bahagia bersama orang yang bisa memuliakan orang tuaku. Paham ibu-ibu? Didik anaknya begitu ya Bu. Anak laki-lakinya dididik, nanti kalau cari istri harus bisa menghormati aku ibumu, dia ayahmu, lebih dari siapapun. Kalau tidak nak, cari wanita yang lain. Siap ibu-ibu? Ibu mau punya mantu perempuan kurang ajar? Mau Bu? Mau Bu? Jadi setuju nggak dengan ucapan saya? Kalau saya bilang ada suami istrinya ngajak durhaka sama orang tua, ganti istri yang lain, ibu setuju? Tuh setuju tuh. Loh, karena setiap istri ini juga calon ibu, dan mungkin seorang ibu. Maka sadarlah, hei wanita yang menjadi istri, jangan pernah mengajak dirimu dan suamimu durhaka sama orang tua. Jangan pernah kamu angkat dirimu lebih mulia dari ibu mertuamu atau ayah mertuamu. Allah nggak ridho. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Berapa banyak suami menderita karena ingin memuaskan istrinya dan melukai hati orang tuanya. Masuk. Mungkin jarang yang nasihatin begini ya. Ya ini kan nasihat sederhana atau urusan bakti sama orang tua. Pelajaran anak SD, tapi nggak pernah diulang karena udah universitas semua, S1, S2, S3. Jadi udah nggak perlu belajar birrul walidain, nggak perlu. Ini pelajarannya anak SD. Jadi kalau ada khatib Jumat bahas birrul walidain, itu lagi. Padahal ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah bergantung ridho kedua orang tua. Bu, jadi perkataan saya tadi salah atau benar? Benar ya Bu? Tapi belum selesai loh ya pemirsa, jangan dipotong. Nasihatin dulu. D itu orang tuaku, D itu juga orang tuamu. Nggak boleh kita utamakan diri kita di atas orang tua. Sabari dulu. Kalau ngeyel terus, nah apa boleh buat? Apa boleh buat? Daripada nggak dapat ridho Allah, lebih baik nggak dapat ridho istri. Betul? Cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada suami, Masya Allah, sama Bu, kalau suami ngajarin ibu durhaka sama orang tua, durhaka loh ya, sama orang tua, maka ibu nasihatin suami tadi. Ya nasihatin suami tadi sejadi-jadinya agar sadar, minta bantuan siapapun. Kalau masih seperti itu, maka itulah alasan yang paling layak untuk ganti pasangan hidup. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena susah menderita nggak punya harta, tapi karena nggak taat pada Allah Ta'ala. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat pada makhluk kalau ngajak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas ibu-ibu? Super terakhir. Habis ini selesai. Saya mau kembali melanjutkan perjalanan. Kaki saya udah cukup lega. Sengaja gerak-gerak gini kalau buat nyupir enak. Ya ini trik sekaligus juga enak untuk hati, juga enak untuk kaki. Kesian yang bersila-sila ini. Sana kram sana kram sini, pindah sana pindah sini. Saya nggak perlu pindah. Nikmat atau nggak nikmat? Nikmat. Makanya hidup dibuat nikmat. Sedikit ilmu orang gila kita pakai, tapi jangan jadi gila. Ya jangan jadi gila. Bu, mau rezekinya berkah dan lancar, mau anaknya soleh dan solihah. Nomor satu ya bu, jangan pernah marah sama anak. Didiklah anakmu tapi jangan marah. Maksudnya marah gimana? Hatinya, mulutnya boleh, tapi ngomongnya yang baik ya bu ya. Hatinya jangan pegel, mangkel, kesel. Ini kadang pagi-pagi itu bapak-bapak dengar ceramahnya ibu-ibu 2 jam. Anak gak bisa dididik, anak memang buat seseorang itu anak. Malaikatnya amin, 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 amin. Jadi semua ucapan ibu diaminkan malaikat. Kalau ibu harus marah sama anak, cara begini. Kamu tuh memang anak yang solihah, kamu anak yang soleh, kamu anak yang nyenengkan orang tua, kamu anak yang pinter. Malaikatnya amin. Jadi pinter, jadi soleh. Ini enggak. Anak ini bilang bodoh, gak punya akhlak, gak punya perasaan. Dasar anak gak tahu diuntung. Nyesel ibu ngelahirin kamu, masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Aku ngomong anaknya ngelapor ke saya kok. Ada. Jangan ya bu ya. Kenapa saya spesifik ngomong ke ibu? Karena biasanya pelakunya ibu. Sebab yang di rumah ibu. Bapak-bapak pergi ke kerja. Yang ngurusin sekolah biasanya ibu. Yang bangunkan anak sekolah biasanya ibu. Bapak nggak mau peduli karena bapak nggak punya peran. Bu, itu yang pertama. Yang kedua ya bu, kalau rezekinya mau berkah dan datang dari segala arah, gak usah dipikir. Jangan mikir besok makan apa, lusa makan apa, enggak. Jangan melihat suamimu yang cari rezeki, jangan. Yakinlah rezeki itu dari Allah. Jadi kalau suami pulang gak bawa apa-apa, nyantai saja. Mau rezekinya bukan dari suami kok. Bukan dari suami. Tapi kalau suami pulang, syukuri. Alhamdulillah. Mas pulang, alhamdulillah, itu rezeki yang paling mahal itu. Berapa banyak orang yang suaminya pulang tapi nggak bisa merasakan kehadiran suami, banyak enggak itu? Jadi sibuk bahas duit, ruwet ini ruwet itu, sehingga hadirnya suami itu nggak terasa, terasa. Hadirnya istri nggak terasa, hadirnya anak nggak terasa, karena hatinya nggak melihat ini nikmat besar loh punya pasangan hidup, nikmat loh punya anak itu nikmat, nggak dirasakan. Hanya tertipu sama kertas, dan sekarang kertas nggak dipakai, pakainya kartu nggak dipakai, pakainya angka, pakai QRIS lagi, masya Allah. Kan? Itu kok bisa buat orang pusing ya, saya heran tuh ya. Betapa bodohnya manusia bisa pusing gara-gara scan. Ini buat pusing. Nah ngapain pusing? Habib belum tahu, Habib rasanya nggak punya duit. Aduh, kok ngomong gitu sama saya? Saya ini hidup dari nol, nggak punya apa-apa. Punyanya cuma satu kalimat. Betul? Dulu jenengan kan ahli oek-oek tuh. Betul? Iya. Ternyata waktu oek-oek hidupnya nyantai kan. Model oek-oek saja tenang. Makanan pasti datang. Ngompol. Pasti diganti sama mama. Betul? Tengkurap nggak bisa ngelumah lagi, tengkurap nggak bisa melumah, pasti ditolong nanti dilumahkan, betul? Sekarang bukan cuma awak-awak, bisa macam-macam. Ya Allah, Allahumma, bisa ngomong macam-macam, masih bingung, takut hidup. Iki waras wedan. Pakai. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir yang semacam ini?
Tenangkan hidupmu, nggak usah pusing. Dan satu yang terakhir, saya kasih tahu ya, tak kasih tahu. Sebentar lagi kamu mati. Mati, nggak mungkin urip terus. Betul nggak? Sebentar lagi ngapain? Mati kan? Nggak seberapa penting pangkatmu, nggak seberapa penting derajatmu, nggak seberapa penting hartamu. Pasti kamu mati, pasti. Kalau udah mati terus mau dikasih peti terbuat dari emas, terus dikasih kain sutra harga 200 miliar, terus mau dikubur, dibuatkan kuburannya itu temboknya dari intan berlian, terus mau disimpan lama-lama, nggak ada. Mau jalan sendiri ke kuburannya, tetap ya butuh orang yang mikul, yang mandikan dan lain sebagainya. Mandi sendiri aja nggak bisa, betul. Owek juga nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa. Makanya jangan sibuk ngurusin yang masuk, toh nanti nggak mau kamu simpen, toh kalau kamu keluarkan kamu nggak pengen lihat. Betul. Jangan sibuk cari sesuatu, sibuk mikirkan cari sesuatu yang kalau kamu masukkan ke mulut, yang masukkan ke mulut dikeluarkan orang lain juga nggak mau terima. Kamunya sendiri jijik, dari mulut dikeluarkan kamunya jijik, sampai tenggorokan kamu minta dia cepet-cepet turun, jangan nyangsang di sini, betul ya? Begitu turun ke perut, kamu pun nggak akan nyimpan ini lama-lama kamu juga nggak mau karena bisa membahayakan nyawamu, betul? Begitu dikeluarkan, kamu pun tidak mau melihat dan pengen segera menyingkirkannya, benar? Itulah yang kamu cari tiap hari, itulah dunia. Lah kok yang ada di depan mata, bojo ayu, suami ganteng, anak lucu, orang tua menyenangkan, langit indah, pohon yang seperti ini, angin yang gak usah pesen datang, gak dinikmati, tambah bingung duit. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan ceramah saya ini berkah dan manfaat. Mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti ini karena amanat guru saya kalau ngomong suruh dari hati. Saya nggak pandai merangkai kata-kata, tapi ini isi hati saya. Ya, ini isi hati saya, mudah-mudahan berkah. Kalau ibu-ibu ada yang tersinggung, itulah tujuan saya. Loh, namanya juga ceramah kan harus menyinggung hati, betul kan ya? Tapi tidak menghina siapapun. Saya ingin menyinggung hati ibu, bapak, hati saya. Kalau hati kita nggak tersinggung berarti ceramah saya gagal. Kalau masih ada hati-hati yang tersinggung, oh iya saya masih seperti itu, oh iya saya masih seperti itu, alhamdulillah berarti nasihat ini masuk ke dalam hati. Tapi jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah mengangkat nama seseorang, jangan pernah mengangkat nama golongan, menghina, jangan pernah. Tebarkanlah kesadaran sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, pulang dari sini suami istri cium kening, anak cium orang tua masing-masing. Insya Allah hidup kita barokah. Mari kita. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan dan memberi nasihat kepada kita semua, jangan pernah pusing dengan hidup. Karena di akhir zaman ini banyak yang pusing dengan kehidupannya. Belum punya pekerjaan pusing, setelah punya pekerjaan pusing. Sebelum punya anak pusing, setelah punya anak pusing. Ini fakta yang terjadi pada saat ini. Namun ada segelintir orang yang gak pernah pusing dengan kehidupannya, yaitu orang gila. Orang yang telah diambil akalnya oleh Allah, tapi diberi kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Kita tak perlu menjadi gila untuk hidup tenang, tapi kita ambil sisi percayanya kepada jaminan Allah Ta'ala. Gak pernah mikir atas rezekinya yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan banyak mengingat Allah,
hati menjadi tentram. Ingatlah, semua ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha memberi, Allah Ta'ala yang maha mengatur hidup. Jadi tugas kita hanya zikir, sholawat, birrul walidain, dan lain sebagainya. Bukan banyak mikir, karena semua sudah diatur dan diurus oleh Allah Ta'ala. Perbanyak bersyukur atas apa yang kita miliki, karena Allah Ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatan atas hidup kita. Belajarlah ketika kita diberi nikmat, meskipun sedikit, itu semua dari Allah Ta'ala. Belajar melihat bahwa semua pemberian itu dari Allah Ta'ala. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga memberikan kita salah satu cara agar jiwa kita tenang, hidup tentram, akhlak kita jadi mulia, semua jadi bagus, adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus memperbanyak membaca sholawat? Karena ini perintah Allah Ta'ala. Juga kita akan mendapatkan sholawat dari Allah Ta'ala, yaitu dikaruniai, diampuni, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan ketika kita tidak bersholawat, maka akan dapat ancaman dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiyas shalah alayya khati'a tariqal jannah." Siapa yang enggan, siapa yang lupa, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, maka akan kesasar jalannya menuju surga. Dengan memperbanyak solawat, orang akan jadi mulia, dekat dengan Rasulullah SAW. Selain itu, selain memperbanyak solawat, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Jika hidup kita ingin bahagia dan diridhoi Allah Ta'ala, maka bahagiakan orang tua kita. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga memberikan cara agar punya anak yang soleh-solehah, yaitu jangan memarahi anak dengan kata-kata tidak baik. Karena setiap perkataan orang tua itu akan diamini oleh malaikat. Cukup dengan menasehati, atau kalau perlu memarahinya, maka ucapkan dengan kata-kata yang baik. Juga Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan cara jika kita ingin punya rezeki yang lancar dan berkah. Caranya adalah jangan mikir, yakinlah rezeki itu dari Allah. Jangan mikir besok makan apa. Jangan khawatir tentang rezeki, dan nikmatilah yang ada serta banyak-banyaklah bersyukur. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.